Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Kudus dari Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 35. Yesus bersabda, "Diam, keluarlah daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari orang itu, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub. Mereka saling berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Saudara-saudara terkasih, sungguh menyenangkan jika di sebuah tempat yang jauh dari rumah atau di sebuah keramaian, tiba-tiba ada seseorang memanggil nama kita. Ada yang mengenal kita, seperti mendapatkan teman di keterasingan. Orang tadi mungkin memang kita kenal, atau bisa juga sama sekali tidak kita kenal. Orang itu mungkin hanya menyapa dari kejauhan, atau bisa juga mendekati kita dan mengajak berbicara. Jika kita kenal baik, percakapan bisa berlanjut di sebuah tempat yang lebih nyaman. Sebaliknya, bisa juga kita yang mengenali seseorang di suatu perjalanan. Tentu saja tidak semua orang yang kita temui akan kita kenal. Ada yang kita ingat wajahnya, ada yang kita tahu nama panggilannya. Ada yang pernah bersama kita di suatu peristiwa tanpa pernah mengenalnya lebih jauh. Hanya sedikit orang yang kita kenal baik. Misalnya teman sekolah, tetangga di rumah, rekan sekerja di kantor, sesama umat paroki, atau sesama anggota sebuah kegiatan sosial. Beberapa orang kita kenal secara mendalam karena hubungan darah, karena kebersamaan dalam jangka waktu yang lama. 1-2 orang sungguh intim hadir dalam hidup kita, seperti orang tua dan saudara kandung, suami istri, dan anak-anak kita. Kemendalaman hubungan kita dengan seseorang mempengaruhi kehadiran orang tersebut dalam hidup kita. Ada yang sekilas saja hadir ataupun menjadi bagian dari kita sepanjang hidup. Saudara-saudara terkasih, sedikit orang di dunia ini mengalami kehadiran Yesus dengan mata kepalanya sendiri, seperti Santa Faustina. Beberapa orang diberkati dengan bertemu Ibu Maria, seperti Santa Bernadette Soubirous
dan 3 anak gembala di Fatima. Apakah kita juga bisa mendapatkan karunia seperti mereka? Yesus dan Maria juga hadir dalam hidup kita melalui banyak orang yang kita jumpai. Tentu saja kedua orang tua kita yang memberikan dan merawat kehidupan adalah perpanjangan tangan Tuhan secara langsung. Para guru yang mendidik, para dokter dan perawat yang menyembuhkan, para polisi dan tentara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, para pemimpin di tempat kerja yang mengarahkan adalah orang-orang yang secara tidak langsung menjadi perantara rahmat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mereka melakukan tugasnya sesuai apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Namun, sering kita tidak menyadari, bahkan kadang menolak tangan-tangan Tuhan tersebut. Padahal mereka sudah berbuat nyata. Sebaliknya juga, apakah hidup kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui pekerjaan dan tugas dalam hidup masyarakat? Apakah Tuhan sudah semakin dikenal karena hidup kita? Saudara-saudara terkasih, beberapa orang dinyatakan kudus oleh gereja karena mereka mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mereka membuka diri bagi karya Tuhan melalui orang-orang yang ditemuinya. Bukankah Yesus bersabda, "Apa yang kau perbuat bagi salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau perbuat juga bagiku." Santo Tarsisius adalah teladan orang kudus yang mengenali Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ia yang masih sangat muda rela mengorbankan nyawanya demi menjaga sakramen Maha Kudus yang sedang dibawanya bagi para tahanan yang akan segera dihukum mati. Jika kita mau membuka mata iman kita akan sapaan Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita, jalan semakin terbuka untuk menuju kekudusan. Sebaliknya, semakin banyak orang yang kita tolak, semakin bebalah iman kita bahwa Tuhan sungguh hadir dalam diri orang-orang di perjalanan hidup kita. Tidak perlu menjadi orang hebat atau melakukan tindakan yang khusus agar bisa mengenal Tuhan. Cukup dengan diam dalam hening dan membiarkan Tuhan sendiri menyapa kita dalam hidup sehari-hari. Apakah Yesus sudah menjadi pribadi yang intim bagi kita? Apakah kita menyadari dan nyaman bersama Yesus di dalam perjalanan waktu hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap helaan nafas kami. Engkau berada di samping langkah kaki kami. Namun, kami sering tidak melihat atau paling hanya mengenal-Mu sekilas saja. Bukalah mata iman kami untuk menyadari kehadiran-Mu di sepanjang hidup kami. Engkaulah Tuhan kami yang hadir kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.